Assalamualaikum, Horas, salam jua teman meriah. Semoga hari ini kita selalu bersyukur dan jangan lupa bahagia ya sahabatku semua. Tahu-tahu, malam ini saya sepertinya susah sekali tidur ya sahabatku semua. Tadi saya sudah tertidur dan terbangun lagi ya. Bapak Japran dengan Zapran pun telah tidur, tinggal saya lagi yang belum tidur ini ya sahabatku semua. Malam ini saya gelisah sekali ya, entah kenapa saya tidak tahu. Saya teringat terus dengan almarhumah ayah saya ya sahabatku semua. Saya ingat ketika dia masih ada bersama kami ya, di akhir tahun seperti ini. Entah kenapa saya selalu ingat dengan ayah saya ya, selalu terkenang ya sahabatku semua, sehingga meneteskan air mata pun sedih ya kalau mengingat dia telah tiada ya sahabatku semua. Dan mungkin kalau tadinya dia masih ada bersama kami, terkadang saya berpikir mungkin saya tidak akan sampai ke sini gitu ya kalau dia masih ada ya sahabatku. Saya ingat ketika ayah saya sakit parah ya, koma ya sahabatku semua. Dan harapan untuk dia hidup pun tinggal beberapa persen lagi ya. Nah disitulah dia dirawat di rumah sakit. Ya sahabatku semua. Koma lah dia di situ ya. Di situ dia lama juga koma ya, dan dokter memvonis dia itu sudah tiada ya. Sudah meninggal kata dokter. Tinggal hanya dia itu hidup hanya karena bantuan oksigen itu ya sahabatku semua. Waduh, di situ saya menangis pilu, sedih sekali rasanya ya. Ketika itu kami pun tidak punya apa-apa juga ya sahabatku, untuk biaya berobat pun susah sekali ya. Minjam saudara pun terkadang tidak ada ya, karena kami kan saudara pun ya duitnya pun ya kita juga tahu ya kalau orang kampung ini ya, duit serba terbatas ya sahabatku semua. Jadi ketika ya saya sakit, sudah tipis lah harapan buat dia hidup ya, dan disitulah saya berdoa ya, Tuhan berikanlah ayah saya kesehatan dan umur yang panjang ya. Saya cakap seperti itu ya sahabatku semua. Doa sepanjang waktu ya. Dan ketika itu yang menemani ayah saya di rumah sakit itu kakak dan mama saya ya. Mereka berdua yang menemani ayah saya di rumah sakit ya. Sedangkan saya menjaga usaha mama saya ya. Dia berjualan warung kedai kopi ya sahabatku semua. Kalau semua menjaga bapak saya di sana, nanti apalah uang masuk kami ya kalau warungnya tidak dibuka ya sahabatku semua. Nah di situ ayah saya sudah koma. Dan ketika saya pergi ke rumah sakit, dokter bilang dia sudah tidak ada harapan lagi ya sahabatku semua. Sedih sekali saya pas waktu itu ya, sedih rasanya. Kaki ini berpijak di bumi ini terasa tidak berpijak, terasa ngambang ya sahabatku semua. Dan ketika itu pada suatu hari itu saya pulang lagi ke rumah, balik lagi ke rumah sakit ya. Saya sholat ya sahabatku, saya sholat tahajud, saya berdoa saya untuk kesembuhan ayah saya ya, karena di situ posisinya saya pun belum bekerja ya sahabatku. Saya belum bekerja, saya berdoa seperti ini, aduh saya belum bisa membahagiakan bapak saya ya Allah, janganlah kau cabut nyawanya, saya bilang ya, saya berdoa. Nah di sini terjadi keajaiban ya sahabatku semua, terjadi keajaiban yang katanya ayah saya sudah dibawa ke ruang mayat, sudah meninggal lah dia dibilang di situ ya, sudah meninggal. Ketika saya datang, saya nangis di dekatnya. Tiba-tiba dia terbangun sahabatku semua. Dia terbangun ya dari komanya yang kata dokter dia itu memang sudah tiada ya di dunia ini ya. Tapi ketika saya menangis,
saya peluk bapak saya ya, ayah saya, dia tiba-tiba terbangun sahabatku. Ini kisah betulan nyata memang ya, keajaiban doa tadi ya. Ini betul-betul nyata, tiba-tiba ayah saya terbangun dari komanya ya, bisa kita bilang ya. Dia tiba-tiba terbangun. Saya tersentak kaget juga ketika saya bangun. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayah saya tiba-tiba bangun. Terus saya senang bercampur kaget nih sahabatku semua ya. Kaget juga iya ya, kata kok tiba-tiba bangun. Saya nangis, saya peluk ayah saya ya, bapak saya. Dia peluk saya ya. Kami berangkulan lah semua di situ. Dan ketika itu ayah saya bercerita lah tentang pengalamannya ketika dia tidak sadar itu. Kata dia seperti ini sahabatku. Tadinya aku dibawa pergi nakku, katanya, sama 2 orang bersorban kanan kiriku memegang aku, katanya. Diangkatnya lah aku ke atas, kata dia kan. Dibawanya lah bapak saya itu, katanya, ke tempat yang indah-indah sahabatku semua. Katanya dibawanya dia ke sawah padi menguning sekali, katanya. Dibawanya lagi dia ke taman bunga sama 2 orang bersorban yang mengangkat dia ini, katanya, di kanan kirinya ya. Tambah lagi dibawanya dia ke kebun pisangnya kuning, banyak buah-buahan di situ, kata dia. Terus yang 2 orang bersorban itu cakap, kata bapak saya kan. Dia bercakap, gimana, maukah kau tinggal sama kami di sini, kata 2 orang yang bawa bapak saya tadi ya. Terus kata bapak saya, dia berpikir sepertinya indah memang di sini, kata dia kan. Terus tiba-tiba dia teringat pada saya, katanya ya, anak paling kecil saya sahabatku semua. Dia teringat pada saya yang belum selesai mungkin tugasnya, mungkin rasa dia untuk anaknya yang paling kecil ini ya. Kata dia pada 2 orang bersorban itu, saya belum, tunggu dulu, kata dia. Saya memang mau tinggal di sini, kata dia kan. Tapi saya terkenang dengan anak saya yang paling kecil. Dia belum bekerja, belum selesai tanggung jawab saya pada dia, kata bapak saya ketika itu ya sahabatku semua. Dan pada ketika itu, kata bapak saya, diantarlah bapak saya balik ke tempat semula ya. Diantar dia balik ke tempat semula. Di situ mungkin dia terbangun, tersentak bangun dari mati surinya ya sahabatku. Dan ketika dia terbangun itu, dia bercerita seperti itu tadi pada saya ya. Saya diantarkan balik sama 2 orang bersorban, katanya. Pakaiannya serba putih, kata ayah saya, sahabatku semua. Nah, disitulah ayah saya hidup lagi ya sahabatku. Saya pun sangat-sangat terkejut ya, dan sangat senang juga karena ya bapak saya masih diberi kesempatan untuk hidup ya, masih bersama kami. Selang 2 tahun lah di situ dia hidup lagi ya sahabatku, dia masih bersama kami. Pokoknya ini sangat luar biasa bagi saya ya, doa saya langsung diijabah ya, terkabul. Saya bilang, ya Allah, panjangkanlah umur ayah saya ya Allah, saya belum siap kehilangan dia ya Allah. Saya bilang, kami masih sangat butuh dengan ayah saya. Ketika paginya saya pergi lagi menjenguk ayah saya ke rumah sakit, sahabatku semua, dia divonis dokter memang sudah tiada di dunia, sudah meninggal. Tapi ketika kami nangis, saya peluk dia, tiba-tiba dia terbangun ya sahabatku. Ayah saya terbangun dari mati surinya, mungkinlah kita bilang ya, karena kan dia sudah tiada, kata dokter ya. Saya sangat terkejut, tapi saya sangat bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk bersama ayah saya pada waktu itu ya. Nah sahabatku semua, ini nyata memang ya, sangat nyata kisah ayah saya ini. Dulunya saya pernah tidak percaya, kata orang, mati suri, apalah mana ada itu semua, saya bilang kan. Tapi ini memang betul-betul terjadi di keluarga kami ya, di ayah saya ya. Dan setelah itu saya sangat percaya akan kuasa Allah ini ya, dan arti dari doa memang ya, doa kita selalu terkabul ya. Ketika kita bersungguh-sungguh maka semua akan terkabul ya sahabatku semua. Intinya kita harus bersungguh-sungguh memang ya.
Itulah malam ini saya tidak bisa tidur ya sahabat, semua terkenang saya, bapak saya ya. Dia sudah tiada dan bisa kembali lagi ke dekat kami ya. Memang itu suatu yang mustahil, tapi nggak ada yang mustahil ketika kita percaya kan kuasa Allah ya. Betul sekali memang sahabatku. Oke sahabatku, sudah larut juga ya. Sekian dulu ya. Assalamualaikum. Sekian dulu cerita curhatan saya malam ini ya. Saya memang nggak bisa tidur tadi nih, jadi ya langsung saya apalah saya pikir ya, saya cerita sedikit ya. Oke, sekian dulu sahabatku, dan mari jalani hidup dengan penuh kegembiraan. Dan hiduplah seperti enceng gondok yang kemana arah air membuahnya pergi, dia akan tetap tumbuh dan berkembang. Sekian dulu, sampai jumpa lagi sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.